Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Justin Andika. Pada kesempatan kali ini saya coba membawakan materi mengenai MPLS L2 VPN. Jadi apa itu MPLS L2 VPN? Jadi MPLS L2 VPN itu suatu teknologi layer 2 yang melewati suatu jaringan MPLS. Jadi kita anggapnya suatu jaringan WAN atau jaringan MPLS itu kita anggap suatu switch, dimana terkoneksi dengan node R4 dan R5 kita anggap sebagai node biasa ya. Nah, karena ini sebagai suatu switch, maka node R4 dan node R5 ini itu satu broadcast domain. Makanya di R4 dan R5 itu memiliki IP dengan network yang sama. Ini kan 192.168.1.0, ini juga sama 1.0. Nah, salah satu penerapan MPLS L2 VPN ini itu adalah Any Transport for MPLS, di mana Any Transport MPLS itu tak tulis ya, Any Transport over MPLS. Nah, ini penerapan dari MPLS L2 VPN salah satunya, di mana atau bisa disebut juga sebagai VPWS, Virtual Pseudo Wire Service, pseudo wire service. Apa itu? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita anggap jaringan ini sebagai switch ya, dimana walaupun sebenarnya bukan switch, tapi ini jaringannya berfungsi seolah-olah seperti switch, dimana kita bisa memiliki IP yang sama kayak gini. Ini Any Transport over MPLS. Kenapa disebut Any Transport? Karena jaringan ini itu bisa meneruskan atau men-forward atau membawa semua layer 2 transport, mulai dari Ethernet yang akan kita bahas khusus pada video kali ini, terus frame relay, BBP, HDLC, pokoknya semua L2 transport itu bisa kita bawa di MPLS L2 VPN ini, makanya disebut sebagai Any Transport over MPLS. Nah, seperti yang saya singgung tadi, di pembahasan kali ini kita bakal membahas terkait Ethernet over MPLS. Kita bakal membuat suatu jaringan kayak gini, jaringan Ethernet ya, yang di R4 dan R5 itu melewati jaringan MPLS. Suatu jaringan layer 2 melewati jaringan MPLS kayak gini. Jadi nanti di jaringan Ethernet over MPLS ini, kalau biasanya kan kalau R4 mau ke R5 itu lewatnya R1, R2, R3, R5. Nah, kalau kita menerapkan Ethernet over MPLS di R1 dan R3 itu akan terbentuk suatu jalur virtual. Jalur virtual kayak gini, dimana nanti R1 dan R5 terhubungnya melewati jalur virtual ini. Nah, ini yang dimaksud konsep Ethernet over MPLS. Seperti itu pengantar dari demonya. Kita lanjut langsung saja ke demo. Ini konfigurasinya, bentar saya tampilkan. Ini ada R1, R2, R3, R4, R5. Ini udah aku kasih IP terlebih dahulu biar mempercepat konfigurasinya. Jadi yang perlu dipersiapkan langkah-langkahnya itu, pertama itu adalah konfigurasi IP address tentunya. Jadi kita konfigurasi IP address R1, R2, R3, kecuali kita jangan kasih config di R1 yang mengarah ke node CE, sebutnya ke R4. R3 pun juga sama, kita jangan kasih IP di sini. Nah, setelah kita kasih IP, kita lanjut kasih routing biasa, routing IGP aja, routing yang interior di R1, R2 dan R3. Dan jangan lupa di R1 sama R3 kita kasih IP loopback. Jadi nanti buat saling mengenal R1 dan R3 itu menggunakan IP loopback. Nah, ini udah aku konfigurasi biar cepat ya. Dulu show IP interface brief. Bisa terlihat di R1 ini udah saya config G20, ini 12.12.1, sedangkan IP loopbacknya saya kasih 1.1.1. Di R2 juga udah saya kasih IP ini 12 dan ini 23. Lanjut di R3 itu juga udah saya kasih IP 31 dan IP loopback, tapi tak kasih IP di yang mengarah ke CE, router customer.
kita sebutnya. Nah, ini juga udah kita kasih routing ya biar cepet juga. Show IP menggunakan OSPF ya. Jadi ini udah langsung bisa nyambung jaringan MPLS ini, karena kita anggapnya jaringan MPLS ini udah jalan gitu. Jadi kita persingkat aja. Oke, udah saya ping ke loopbacknya F1. Oke, ini langkah preparasinya tadi, menyiapkan IP address dan routing. Langkah kedua baru kita persiapkan konfigurasi MPLS-nya di router MPLS networknya, di jaringan MPLS ini. Nah, kita config MPLS kayak biasa, MPLS LDP. Jadi seperti yang saya singgung tadi bahwa R1 sama R3 itu terhubung dengan menggunakan suatu jalan virtual atau virtual circuit, di mana jalan virtual circuit ini memanfaatkan suatu protokol di dalam MPLS yang disebut sebagai LDP, Label Distribution Protocol. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke konfigurasi ini ya, routernya. Jadi yang perlu kita persiapkan setelah memberikan IP address dan routing itu yang ketiga berarti ya, itu kita config MPLS. Ya, kita config kayak biasa aja konfigurasi MPLS-nya. Di R1 kita config MPLS label protokol LDP. Kemudian kita lanjut ke interface G20. Kita kasih MPLS IP, kita aktifkan protokol MPLS di G20. Oke, lanjut di R1 juga udah selesai, kita ke R2, kita config juga MPLS label protokol LDP. Kita masuk ke interface-nya, kita aktifkan MPLS IP dan interface sebelahnya kita aktifkan MPLS IP. Oke, lanjut ke R3, kita masuk juga ke mode konfigurasi biasa ya. Kemudian masukkan perintah label protokol LDP, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke R2 itu G10 ya. MPLS IP. Nah, jadi untuk interface yang mengarah ke router CE ataupun router ujung ya, kita dihiraukan dulu aja, kita nggak perlu apa-apain, karena itu nanti buat konfigurasi MPLS-nya. Kayak ini udah kita kasih itu ya, konfigurasi MPLS. Kita coba cek terlebih dahulu deh di konfigurasi R4-nya. Ini udah saya kasih IP sepertinya. Belum ya? Oke, ternyata belum ya. Oke, kita kasih IP di G10. G10 kita kasih IP 9268 shutdown. Lanjut kita kasih IP di R5. Di interface G10 IP address. Oke, kita no shutdown. Oke, kita sudah buat IP address, di mana ini kita anggap sebagai satu switch yang udah saya singgung tadi, ini dalam satu network yang sama, padahal ini melewati jaringan MPLS. Nah, itu kan normalnya nggak bisa ya. Nah, makanya kita coba memanfaatkan suatu jalur virtual melewati MPLS gitu. Oke, kita udah konfigurasi di R4 dan R5 yang berfungsi sebagai router ujung ataupun customer edge. Kita coba verifikasi. Oke, udah kita kasih IP ya. Kita coba ping coba ke. Oke, nggak bisa ya. Ya, karena emang di sini nggak ada IP dan belum ada routing di sini, makanya nggak bisa. Ini kalau jaringan biasa, tapi kalau kita nerapin MPLS, L2 VPN itu bakal berbeda. Oke, berarti kita lanjut ke konfigurasi keempat, menerapkan Ethernet over MPLS-nya. Oke, gimana caranya? Dari tadi kita ngacangin interface G10 di R1 dan interface G20 di R3. Nah, mulai sekarang kita coba perhatiin ke mereka nih. Nah, makanya kita config aja di R1 sama R3. Config buat Ethernet over MPLS-nya. Jadi ini menjadi catatan ya. Konfigurasi EO MPLS di interface
yang mengarah ke router ujung atau router edge. Nah, jadi kita konfigurasi MPLS di router yang mengarah ke R4 dari sisi R1 dan router yang mengarah ke R5 dari sisi R3. Interface yang mengarah ya. Oke, kita buka R1 nya. Nah, kita masuk ke interface G10. Kalau kita cek ini belum ada IP ya, itu kita biarin, nggak perlu kita kasih IP. Kita langsung config aja. Confignya kita ketikkan perintah xconnect. Kita bisa pakai perintah tanda tanya juga. Nah, ini kita disuruh memasukkan IP address peer. Nah, ini kita masukkan IP loopback dari R3 tadi. Ya, ini kenapa menggunakan IP loopback, karena seperti yang teman-teman tahu ya, IP loopback ini IP logikal yang nggak pernah down. Jadi lebih efektif jika menggunakan IP loopback. Xconnect 333, kita coba lihat perintahnya lagi, itu disuruh memasukkan virtual circuit ID. Jadi terowongan yang kita bikin di R1 R3 itu ada identitas nomornya, di mana identitas nomornya itu sama ya. Nah, kita bikin, nah identitas nomor itu disebut VCID. Nah, kita masukkan misal tanggal 15 ya. Nah, kita masukkan 15. Kita tanda tanya lagi. Nah, ini ada opsi pilihan, mau menggunakan PW class untuk encapsulasi dan protokol konfigurasinya, atau menggunakan encapsulation. Nah, karena kita menggunakan MPLS, kita ketikkan encapsulation apa, kita tanda tanya lagi. Ada dua opsi lagi, mau menggunakan L2TP atau menggunakan MPLS. Nah, karena kita jaringan MPLS, kita ketikkan MPLS. Nah, jadi cukup seperti itu aja konfigurasinya sebenarnya. Nah, kita bisa lihat juga di konfigurasi Xcode-nya, yaitu ada kayak backup, default, exit, dan lain-lain. Ini ada beberapa konfigurasi di dalam Xcode-nya, Xconnect-nya. Oke, ini udah selesai ya. Kita coba rundown, kita coba resum catatan yang tadi, itu Xconnect. Kita masukkan peer IP address lawan. Kita masukkan virtual circuit, encapsulation, kita masukkan MPLS. Nah, cukup seperti ini konfigurasinya. Di R1 udah selesai, kita lanjut di R3 juga sama. Di R3 kita masuk ke interface yang mengarah ke edge, ke ujung G20 berarti. Nah, kita config dari sini itu, udah saya kecilkan dulu ini ya. Oke, nggak bagus nih, tak kecilkan. Oke, di R5 ya, sorry, kita buka R5 nya. Kita masuk ke interface G20. Nah, kita coba masukkan perintah untuk mengaktifkan suatu jalur virtualnya dan Ethernet over MPLS nya. Kita masukkan perintah xconnect, kemudian kita masukkan IP lawan, IP loopback dari R1, itu berarti 1111. Kemudian kita masukkan virtual circuit ID nya 15, kita samakan seperti tadi. Kita ketikkan juga encapsulation MPLS. Nah, seperti itu untuk konfigurasi Ethernet over MPLS di R1 dan R3. Dan ini harusnya udah selesai. Kita coba tunggu beberapa saat dan kemudian kita lakukan tes ping, apakah berhasil atau tidak. Oke, ternyata ini nggak akan berhasil ya. Kenapa? Karena saya salah konfigurasi, karena ini harusnya dikonfigurasi di R3. Nah, ini saya konfigurasinya di R5. Oke, kita hapus saja. Kita copy dulu aja biar cepat. Deva int G20. Oke, sudah kita hapus. Kita lanjut ke R3 tadi. Berarti udah bener ya di R3 tadi. Nah, ini udah masuk ke R3 di G20. Kita tinggal paste config yang tadi. Nah, seperti itu. Ini harusnya udah berhasil. Kita coba lihat detailnya ya. Itu kita ke mode biasa dulu. Show. Kita tanda tanya dulu. Kita lihat apa aja. Banyak sih sebenarnya sih. Jadi kita coba spesifikasikan soft xconnect all. Nah, ini udah ketika kita mengetikkan soft xconnect all. Nah, ini ada beberapa keterangannya. Nah, ini Ethernet ya. Nah, ini MPLS dengan
IP loopback lawannya sekian dan virtual circuit ID-nya 15. Kalau kita cek di F3 pun juga sama. Oke, ini IP loopback lawan dan ini virtual circuit ID-nya. Kita coba show yang lain, coba show MPLS L2 transport binding all. Binding, oke, binding aja ya, nggak ada on ya. Nah, ketika kita mengetikkan show MPLS L2 transport binding, ini detailnya keluar bahwa local labelnya itu 18, sedangkan VC tipenya Ethernet. Nah, seperti ini. Nah, ini MTU-nya 15. Coba kita cek di R3. Do show MPLS L2 trans binding. Oke, ini nggak nyala ya. Berarti ada yang belum beres di sini. Do show MPLS. Oke, ini udah up. Berarti harusnya udah jalan. MPLS L2 transport. Oke, ini yang udah jalan ya. Ini ada keterangan IP lawannya, ini ada keterangan virtual circuit ID-nya, dan ini adalah local labelnya, dan ini adalah remote labelnya. Kita cek di R1 lagi. Nah, ini juga udah lengkap. Ke R5 1.2. Oke, sepertinya ini masih belum berhasil ya. Coba ping lagi, ini sebaliknya apakah berhasil atau enggak. Do ping. Oke, ini nggak berhasil. Berarti ini ada miskonfigurasi. Kita coba cek di tiap-tiap interface. Oke, ini udah up ya statusnya. Juga udah up. Kita cek di SG10. Ini udah yes. Kita coba show run. Oke, ternyata di G10 masih shutdown interface-nya. Jadi kita nyalakan dulu di interface R1 G10. Conf interface G10. Nyalakan no shutdown. Coba cek di R3. Show run. R3 yang mengarah ke ujung itu G20. Kita coba cek, ternyata juga masih shutdown. Nah, kita nyalakan lagi interface G20. Sorry, kita masuk ke global config G20, kita no shutdown. Nah, oke, interface-nya udah kita nyalakan, udah up. Kita coba cek lagi do show IP interface brief. Oke, udah up ya. Di R3 do show IP interface brief. Oke, ini juga udah up. Kita coba cek lagi do show IP interface brief di R4. Ini udah nyala. Do show IP interface brief. Oke, juga udah nyala. Kita coba ping lagi apakah berhasil atau enggak. Oke, udah sukses ya 100%. Kita coba di R5 ping ke 1.1. Oke, juga udah sukses. Kita coba lihat paket di jaringan ini menggunakan WSA apa aja di dalamnya. Oke, seperti yang udah kita buat tadi ya, kan ada suatu protokol bernama LDP, dimana LDP ini terdiri dari LSR, hello message, dan lain-lain. Bisa teman-teman lihat di sini. Kalau kita coba mengirimkan paket di R4 ke R5, tentu aja akan muncul ICMP. Nah, ini detail lengkapnya. Di ICMP ini, kita stop dulu. ICMP mana tadi? Nah, ICMP ini akan ada beberapa label-label atau beberapa protokol-protokol tambahan. Contohnya aja ada MPLS header yang berada di layer 2,5 sesuai dengan
teori MPLS ya, bahwa MPLS header itu di antara layer 2 dan layer 3. Nah, terus ada ini nih, pseudo-wire Ethernet control board. Nah, terus ada, kita coba cek di CMP-nya. Ini data CMP-nya, paket header CMP-nya. Dan ini ada IP versi 4-nya. Nah, dimana bisa teman-teman lihat di sini itu ada tambahan header MPLS header dan tambahan protokol lagi, ada pseudo-wire Ethernet control board. Nah, bisa teman-teman cek ya di sini ya. Ini protokol-protokolnya yang lain. Oke, jadi ada tambahan MPLS header dan tambahan kalau kita mengirimkan paket itu pseudo-wire Ethernet control board. Seperti itu. Nah, kalau kita coba tracer, apakah yang akan terjadi? Trace. Oke, ternyata akan langsung lewat ke 1.2. Tinggal lewat atas ya, 12 tapi lewat langsung 1.2. Langsung ke tujuannya, trace. Oke, ini juga sama, langsung lewat 1.2. Coba verifikasi lagi ya, kita cek konfigurasinya. Show MPLS L2 transport binding. Oke, ini yang udah kita lihat tadi. Kita coba yang lain. Show L2 MPLS show Xconnect interface. Nah, ini nggak ada apa-apa ya, karena kita nggak pasang apapun di Xconnect-nya. Kita coba show Xconnect yang lain. Peer, kita masukkan peer-nya all. Nah, kita masukkan all-nya, ini udah ada keterangan 333, IP sebelah dan 15. Kalau kita coba ping dari R1, apakah akan bisa? Oke, ternyata nggak akan bisa ya kalau kita ping dari R1. Kalau ping dari R3, oke, juga nggak bisa. Nah, mungkin kalau teman-teman punya jawaban kenapa nggak bisa, bisa tulis di komentar ya, ikut membantu saya menjawab. Tapi kalau kita ping dari klien, dari edge istilahnya, dari router ujung R4 ke R5, itu pasti bisa. Oke ya, sukses. Nah, jadi mungkin seperti itu aja terkait materi dari MPLS L2 VPN tentang Ethernet over MPLS. Kalau video ini rame, mungkin saya bakal bahas tentang yang lain, pembahasan mengenai MPLS. Jadi jangan lupa untuk pantengin aja channel dari saya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam orang konek, orang kepenak.